Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Winarto, nomor NPM 1821020152, kelas HTNB. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang kompetensi di lingkungan peradilan agama. Pengertian kata kewenangan bisa diartikan kekuasaan, sering juga disebut juga kompetensi atau dalam bahasa Belanda disebut kompetentie. Dalam hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal, yaitu 1. Kompetensi absolut, 2. Kompetensi relatif. 1. Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara sebagai berikut. 1. Perkawinan, 2. Kewarisan, 3. Wasiat, 4. Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infak, 8. Sodaqoh, 9. Ekonomi syariah. Selain dari yang tersebut di atas, pengadilan agama juga diberi kewenangan memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada institusi pemerintah di daerahnya apabila diminta. Pun demikian diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan pengadilan agama, pegawai pencatat akta ikrar wakaf, dan lain-lain. 2. Kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh pengadilan agama Kabupaten Magetan dengan pengadilan agama Ngawi. Dalam hal ini antara pengadilan agama Kabupaten Magetan dan Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan, yaitu tingkat pertama. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan. Dalam hal ini pengadilan agama dalam hukum acaranya adalah hukum acara perdata. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menerangkan bahwa dalam peradilan agama berlaku hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum. Untuk itu dasar kompetensi relatif pengadilan agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RPJ, pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa satu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum yang tergugat berada. Namun dalam hal ini ada pengecualian sebagaimana dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4, yaitu 1. Apabila terdapat dua tergugat, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada. 2. Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat. 3. Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. 4. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.